Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu tentang revolusi besar dunia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang revolusi industri. Maka hari ini kita masih akan membahas 3 revolusi besar dunia lainnya. Yang pertama adalah revolusi Amerika, kemudian revolusi Prancis, dan yang terakhir adalah revolusi Rusia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah revolusi Amerika. Benua Amerika adalah benua yang dijajah oleh 3 negara sekaligus, yaitu Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Nah, Inggris Prancis terlibat perang selama 7 tahun dalam memperebutkan wilayah jajahan di benua Amerika. Pada akhirnya, perang ini pun dimenangkan oleh Inggris. Namun, Inggris maupun Prancis sama-sama terkena dampak dari perang, yaitu krisis ekonomi. Inggris selaku pemilik kekuasaan atas benua Amerika menerapkan undang-undang navigasi untuk memperbaiki perekonomian negara. Apa itu undang-undang navigasi? Undang-undang navigasi adalah pelarangan masyarakat Amerika untuk melakukan kegiatan jual beli selain kepada Inggris. Jadi, masyarakat Amerika hanya boleh membeli teh dari Inggris dan menjual teh kepada Inggris. Selain menerapkan undang-undang navigasi, pemerintah kolonial Inggris juga menerapkan undang-undang lainnya, yaitu Sugar Act, Stamp Act, dan juga Tea Act. Dan lebih parahnya, kalau pemerintah kolonial Inggris menarik pajak tanpa adanya perwakilan 13 koloni Amerika dalam parlemen Inggris. Nah, akhirnya hal tersebut membuat rakyat Amerika marah. Terlebih lagi saat itu muncul tokoh bernama Samuel Adams. Dia adalah salah satu orang yang menentang bahwa tidak ada penarikan pajak tanpa adanya perwakilan koloni dalam parlemen Inggris. Jadi Samuel Adams saat itu menuntut bahwa kalau Inggris ingin membuat kebijakan terhadap koloninya di Amerika, maka mereka harus meminta izin kepada perwakilan setiap koloni. Jadi harus ada perwakilan setiap koloni dalam parlemen Inggris. Nah, karena Samuel Adams ini, terlebih lagi juga ada tulisan dari tokoh bernama Thomas Paine. Dia menuliskan tentang gagasannya, yaitu Common Sense, yang mengkritik Raja Inggris, bagaimana Inggris memperlakukan negeri jajahannya, yaitu Amerika. Nah, Thomas Paine menyatakan bahwa sebagai sebuah negara kita itu harus merdeka. Akhirnya, masyarakat Amerika jiwa nasionalisme dan patriotismenya tuh bangkit, dan akhirnya masyarakat Amerika mencari cara untuk membalas Inggris. Kemudian beberapa orang Amerika menyamar sebagai suku Indian, kemudian naik ke kapal milik Inggris yang tengah berlabuh di pelabuhan Boston. Pelabuhan Boston maksudnya. Nah, kapal tersebut membawa teh. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Amerika yang menyamar tadi? Mereka membuang teh dari kapal Inggris ke laut. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan nama Boston Tea Party oleh dunia. Nah, apakah Inggris diam saja? Tentunya tidak. Peristiwa Boston Tea Party dan juga tuntutan koloni Amerika yang menyatakan tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan akhirnya dianggap oleh pemerintah kolonial Inggris bahwa ini adalah sebuah pemberontakan. Nah, akhirnya Inggris pun menerapkan kebijakan dengan menambah jumlah tentara di 13 koloni Amerika. Jadi ketika masa penjajahan Inggris di Amerika, Inggris itu membagi wilayah Amerika menjadi 13 koloni. Tujuannya apa? Jelas untuk memecah persatuan masyarakat Amerika. Kemudian 13 koloni apakah diam saja? Tentu saja, sama halnya dengan Inggris. 13 koloni Amerika menyatakan perang terhadap pemerintah kolonial Inggris. Dan 13 koloni akhirnya mengangkat George Washington sebagai pemimpin perjuangan rakyat Amerika.
Namun di masa perjuangan awal, Amerika mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Yang pertama karena kekurangan senjata. Kemudian tidak semua masyarakat Amerika mendukung peperangan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Benjamin Franklin selaku duta besar Amerika yang ada di Perancis meminta bantuan kepada negara-negara yang kontra atau tidak sepaham atau tidak sehati dengan Inggris. Siapa saja? Ya jelas Perancis, Spanyol, Denmark, dan juga Belanda. Nah, akhirnya usaha Benjamin Franklin tidak sia-sia. Prancis akhirnya mengirim bantuan untuk membantu perang Amerika. Ingat, Prancis menaruh dendam kepada Inggris atas peristiwa perang 7 tahun yang dimenangkan oleh Inggris. Nah, akhirnya pasukan gabungan antara Amerika dengan Prancis berhasil memenangkan perang melawan Inggris. Nah, akhirnya Amerika pun bebas dari penjajahan kolonial Inggris. Sampai pada akhirnya diadakan sebuah kongres yang dipimpin oleh Thomas Jefferson. Akhirnya dari kongres tersebut lahirlah Deklarasi of Independence. Kalau Indonesia sama halnya dengan teks proklamasi. Nah, akhirnya dengan dibacakannya Deklarasi of Independence oleh Thomas Jefferson, ini menunjukkan bahwa Amerika telah bebas dari segala bentuk penjajahan. Akhirnya 13 koloni Amerika menyatakan diri sebagai United, yang kita kenal sebagai USA atau United States of America. Nah, presiden yang dipilih adalah George Washington selaku pemimpin perang kemerdekaan. Nah, akhirnya Amerika bersatu dalam satu negara tunggal yaitu negara induk yaitu Amerika Serikat. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Nah, kalau revolusi Prancis itu bukan terkait dengan penjajahan, tapi lebih ke perbedaan kelas sosial antara kaum kaya yaitu kaum borjuis dan juga kaum miskin yang kita kenal dengan kaum proletar. Kaum kelas bawah ya maksudnya. Nah, saat itu Prancis punya raja namanya adalah Louis ke-16. Nah, dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik yaitu Marie Antoinette. Tapi sayangnya Raja Louis XVI bukanlah raja yang baik. Kenapa? Raja Louis ke-16 adalah raja yang diktator atau kejam. Kemudian dia suka memenjarakan rakyatnya tanpa sistem peradilan dan memasukkannya ke penjara Bastille. Dan lebih parahnya lagi, Raja Louis ke-16 itu suka berfoya-foya atau mengadakan pesta dengan istrinya yaitu Marie Antoinette dengan uang negara. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang? Mereka memeras rakyat dengan pajak yang sangat tinggi. Terlebih lagi ada perbedaan kelas, yaitu kelas si kaya dan kelas si miskin, kaum borjuis dan juga kaum proletar. Sampai pada akhirnya muncullah tokoh bernama Napoleon Bonaparte yang mengajak masyarakat Prancis untuk bebas dari kediktatoran Raja Louis ke-16. Akhirnya masyarakat pun nasionalismenya bangkit dan berjuang untuk melawan pemerintah yang sah saat itu yaitu Raja Louis ke-16. Nah, yang diserang oleh masyarakat Prancis itu adalah penjara Bastille. Kenapa harus penjara Bastille? Karena dianggap adalah lambang kediktatoran dari Raja Louis ke-16, di mana setiap masyarakat yang mencuri milik si kaya, maka mereka akan langsung dipenjarakan tanpa sistem peradilan. Jadi rakyat itu tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka akan langsung dijebloskan ke penjara tanpa ditanya kenapa mereka mencuri. Nah, kenapa lagi kok penjara Bastille? Karena masyarakat Prancis ingin membebaskan para tahanan dan kemudian diajak untuk menjatuhkan Raja Louis ke-16. Terlebih lagi, penjara Bastille juga menjadi gudang senjata dari kerajaan Prancis. Oleh karena itu, penjara Bastille menjadi sasaran utama dalam revolusi Prancis. Pada akhirnya Marie Antoinette dan juga Raja Louis ke-16 pun tewas di dalam tangan rakyat dan Napoleon Bonaparte dipilih sebagai pemimpin Prancis yang berikutnya.
Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang revolusi Rusia. Sama halnya dengan Prancis, yang dilawan adalah rajanya. Saat itu pemimpin Rusia adalah Tsar Nicholas II atau Kaisar Nicholas II. Nah, ketika revolusi Rusia terjadi, di dunia sedang terjadi yang namanya Perang Dunia I. Sehingga akhirnya Rusia memutuskan untuk ikut berperang. Nah, Tsar Nicholas II memerintahkan para pemudanya untuk mendukung Rusia dalam Perang Dunia I. Akibat berangkatnya para pemuda ke medan perang, alhasil apa yang terjadi? Kelaparan pun melanda masyarakat Rusia karena banyak tanah terbengkalai. Kenapa kok tanah bisa terbengkalai? Ingat, biasanya yang mengolah sawah, yang bekerja banyak untuk sawah itu adalah para pemuda. Tapi para pemudanya digiring untuk ikut dalam Perang Dunia I. Akhirnya krisis ekonomi pun terjadi di Rusia. Dan parahnya, karena ekonomi perang yang terpuruk, Rusia pun menarik pajak pada rakyat dengan jumlah yang tinggi dalam kondisi krisis ekonomi dan juga kelaparan. Nah, Tsar Nicholas juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang kejam atau diktator. Ketika pemerintah menerapkan pajak yang begitu tinggi, ternyata si kaya atau kaum borjuis tetap berkuasa, tetap hidup bahagia. Sedangkan si miskin atau kaum proletar hidupnya makin menderita karena beban pajak yang begitu tinggi. Akhirnya rakyat mengajukan protes kepada Tsar Nicholas II. Namun apa yang terjadi justru malah mengakibatkan sebanyak 1.000 masyarakat Rusia ditembak oleh pasukan Tsar. Karena peristiwa tersebut akhirnya membuat masyarakat Rusia marah, dan saat itu muncul tokoh bernama Vladimir Lenin yang mengusung ajaran Karl Marx dengan ajarannya yaitu Marxisme. Apa itu Marxis? Yaitu memperjuangkan kelas bawah atau proletar, dan hari ini kita mengenalnya sebagai ajaran komunisme. Nah, akhirnya terjadilah revolusi yang pertama untuk Rusia, yaitu pada 1917, di mana rakyat Rusia bersatu padu untuk menurunkan Tsar Nicholas II dan berhasil. Untuk menggantikan kedudukan Tsar Nicholas II, rakyat memilih Alexander Kerensky. Namun, Alexander Kerensky tidak ada bedanya dengan Tsar Nicholas II. Dia gagal mewujudkan cita-cita rakyat Rusia untuk menghilangkan kelas sosial. Sampai akhirnya revolusi yang kedua yang dikenal dengan revolusi Bolshevik di bawah pimpinan Lenin dengan atau mereka sebenarnya adalah golongan sosialis radikal ya, di bawah pimpinan Lenin sekali lagi menurunkan Alexander Kerensky dari kursi pemerintahan. Dan saat itu Rusia memutuskan untuk mengambil ideologi, yaitu ideologi komunis, di mana yang diperjuangkan adalah kelas bawah atau kaum proletar. Oke, itu tadi tentang revolusi dunia. Ada Amerika, ada Perancis, dan juga Rusia. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi para revolusioner dunia untuk merevolusi rakyatnya? Yang pertama adalah pengaruh pemikiran dari Montesquieu yang dikenal yang mengajarkan tentang trias politika, atau kondisi sebuah negara itu kekuasaannya harus dibagi. Jadi menurut Montesquieu, kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3 badan. Yang pertama adalah legislatif, badan perwakilan. Kalau di Indonesia sama halnya dengan DPR dan juga MPR. Kemudian ada eksekutif, raja atau pemimpin. Atau kalau di Indonesia sama halnya dengan presiden. Kemudian ada lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman. Kemudian pemikiran dari John Locke yang menyatakan bahwa pentingnya sebuah hak asasi manusia. Apa saja? Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan. Ingat bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Kemudian hak atas milik, bahwa kita boleh memiliki segala sesuatu untuk memenuhi kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pemikiran dari J.J. Rousseau
Dia mengajarkan tentang arti penting sebuah demokrasi, dari mana segala sesuatu harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Kalau di Indonesia, dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, lalu apa kabar revolusi hari ini? Haruskah kita berperang melawan sesuatu yang tidak benar? Ingat, cara merevolusi tidak lagi harus dengan kekerasan fisik, tidak lagi harus dengan perang. Kita sedang berada dalam tahap revolusi 4.0, artinya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, sekarang keputusan untuk revolusi diri kalian ada di diri kalian masing-masing. Kita harus mulai merevolusi hidup kita. Kalau awalnya kalian sebagai seorang pelajar malas, terutama malas mengerjakan soal, mulailah revolusi diri kalian, bangkitkan semangat kalian untuk mulai menjadi seorang pelajar yang rajin, terutama ketika diberi tugas mohon dikerjakan. Sebagai seorang pelajar, tugas kalian utama adalah belajar. Jangan alasan bosan, gurunya tidak enak menjelaskan, tidak perlu beralasan seperti itu. Ketika ada tugas, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kalian dan hak kalian nanti adalah mendapatkan nilai. Ingat, kita harus mendahulukan kewajiban untuk dapat mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan sampai kalian menuntut nilai tapi tidak mau menjalankan kewajiban kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.